Boleh nggak apa kalau di chat juga nggak apa-apa? Masih bingung? Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya harus ke yang bagian ini bener, kita balik lagi ke basic nggak apa-apa ya teman-teman biar sambil belajar juga. Pokoknya hari ini saya cuma emang pengen nge-review aja. Ada suatu project, misalnya satu project. Teman-teman bikin aplikasi yang kayak sekarang kita, aplikasi human resource. Nah, apa yang kalian butuhin nih? Kalian perangnya pakai apa nih untuk bikin HRMS, untuk bikin aplikasi human resource? Kalian harus mulai dari mana, gitu kan? Itu konsepnya di situ. Kalian harus mulai dari mana. Nah, kalau saya coba tulisin, mana ini? Untuk backend ya, untuk backend. Ya, nggak apa-apa gimana aja. Paling kan ini ya pemahamannya di sini. Nah, kalau di sini saya ambil contoh April kan di backend. Nah, saya harus mulai dari mana sih, gitu kan? Kita tuh harus pertama ya. Ini saya anggapnya kita sama-sama lagi nggak bisa. Nah, kita perlu apa aja nih senjatanya? Kita perlu laptop. Ini backend ya, backend. Kita perlu laptop. Terus kita perlu laptop, kita install dulu tools-tools yang ada yang harus. Di-install adalah pertama namanya text editor. Nah, kalau kita mengacu ke sini, kita tinggal seorang backend programmer, paling nggak kalian punya 3 aplikasi ini, ya. Ini udah ada pokoknya. Kalau saya bicara tentang tools, berarti itu adalah aplikasi yang kalian harus install, gitu ya. Nah, berarti kalau di sini ada pertama, kalian harus install text editor. Nah, buat yang backend, saya kasih opsi, mungkin kalau Bayu tadi, Gando tadi, atau mungkin Rahmat sudah paham, oh saya pengennya pakai Visual Studio Code, VS Code. Kalau misalnya VS Code itu agak lumayan bukan berat, maksudnya menunya banyak, tapi saya saranin pakai aja Sublime buat April ya. Nah, kemudian habis kita install text editor, kita install yang namanya web server, exam, ya, SAM nih, install SAM. Bagi web server. Nah, saya balik lagi ke atas. Nah, posisinya adalah web server ini, pokoknya setiap aplikasi itu butuh web server. Kecuali aplikasinya cuman front end, cuman nampilin HTML. Cuman nge-display HTML itu nggak perlu web server. Bisa langsung dijalanin. Gitu ya, bisa langsung dijalanin. Kalau backend, seorang backend programmer, karena butuh aplikasi yang biasanya itu penyimpanan data itu database, nah itu butuh web server. Karena database itu ada cuma di web server.
Contohnya gimana? Misalnya si user ini nih, dia mau registrasi. Dia buka halaman registrasi, di sini buka halaman registrasi di browser. Di situ ada form, gitu ya, ada form. Ada username, tadi saya full name, username, password gitu ya, sama email. Nah, datanya pas kita submit, kan teman-teman pasti udah pernah registrasi di aplikasi ya, atau registrasi di berbagai platform gitu ya, di web apa aja. Nah, pas kalian klik save gitu ya, pas kalian klik save, itu data kalian dikirim ke server. Nah, di sini makanya ada web server. Ini kalau kalian online, data kalian dikirim sama web server. Nah, di web server itu prosesnya, saya coba ke sini. Nah, ini diproses sama seorang backend, ya, sama backend gitu ya, bukan sama seorang backend. Sama di backend, diproses di backend. Nanti akan disimpan di database, gitu ya. Kalau misalnya nanti prosesnya berarti di sini penyimpanan database, berarti di sini harus ada penyimpanan database. Saya di sini, ada database. Berarti si Nah, berarti si web server ini harus nyimpen ke database. Kan kalau misalnya registrasi harus simpen ke database dong. Jadi pas dia kirim data, pas klik, pas send atau registrasi, encrypt, nah itu datanya dikirim melalui HTTP request, ditangkap sama server, ditaruh di database. Nah nanti itu harus ada outputnya, harus ada feedback-nya, harus ada return-nya, ya. Biar nanti si user itu paham kalau datanya udah tersimpan. Misalnya kata-katanya, terima kasih data Anda telah tersimpan, silakan cek email. Nah itu datanya berarti udah tersimpan di database, ya. Nanti si user udah paham kalau misalnya proses itu udah selesai berarti ya, udah udah berhasil registrasi. Nah itu proses jalannya aplikasi sampai di tangannya user. Saya coba balik lagi ke situ, kira-kira April paham ya berarti ya, kalau misalnya konsep itu ya paham. Oke, sip. Nggak apa ya, kita agak ngulang-ngulang. Nah oke, balik lagi. Ke sini berarti untuk ngejalanin web server itu kita butuh web server di laptop kita sebagai simulator. Itu kita pakai Exam. Apa April udah install Exam? Udah install SAM ya? Oke, udah ya, udah install SAM. Tapi belum bikin database ya, belum bikin database ya berarti. Oh, udah bikin. Udah bikin. Apa udah di-share di grup? Kayaknya belum ya. Belum ya. Oh, yang dikirim Rahmat itu berdua. Berarti ya. Oh, gitu. Harusnya komunikasi nanti. Nggak apa, nggak apa. Berarti udah berdua. Oke sih, berarti sudah sampai itu udah paham ya. Nggak apa nih, saya mulai. Berarti udah sampai, Sam udah paham. Berarti kita harus tadi ada install browser, berarti udah paham. Oke, sampai sini. Nah, ini nggak apa ya, saya taruh di sini dulu nggak apa-apa. Ini berarti ke sini, ke sini. Oke. Nah, berarti Rahmat sama April udah paham konsep web servernya, berarti udah paham. Nah, kira-kira berarti yang bingung di mana, April? Apanya yang bingung? Yang koneksinya aja. Rahmat sama April bingung sama di koneksinya aja. Oke, sama April juga ya? Gimana April? Sama berarti April juga bingungnya mungkin cuma di koneksi ya. Siap. Oke, untuk koneksi database, saya coba bantu.
Kalau untuk nampilin ke browser, nunggu frontend atau enggak, untuk sementara karena tugasnya, kalau misalnya kalian masih ingat tugasnya ya, tugasnya di sini kemarin itu kan, kalau yang back end kan cuman membuat satu database sama karyawan membuat 3 table. Nah itu udah, pokoknya kalau misalnya saya kasih tugasnya ini, udah tuh kalian cuman bikin itu aja gitu, maksudnya bikin nggak usah, berarti kalau yang kemarin tuh yang ada hubungannya, sebenarnya ada hubungan tuh yang harus ngobrol itu desainer sama front end. Kalau back end belum, kalau misalnya tugas yang kemarin, back end itu belum ngobrol sama front end ataupun desainer. Intinya emang cuman untuk membuat database sama membuat 3 table. Nah, seperti itu ya. Nah, saya coba jalanin. Nah, jadi nanti itu belum pokoknya ya, kalau si back end nih untuk tugasnya emang belum 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 apa namanya, belum ngobrol sama front end sama desainer, belum. Jadi nggak harus nunggu sebenarnya. Seperti itu. Karena secara tugas seperti ini gitu. Oke, saya coba bantu. Ini saya udah dapat file SQL-nya ya, saya udah dapat. Nah, kalau saya dapat .sql ini sambil saya ulang juga ya. Kalau saya dapat file SQL ini, saya coba lihat dulu. Saya coba lihat dulu. Oh, di sini berarti emang cuma membuat tabelnya aja nih berarti ya. Nah, oke. Saya coba, berarti yang harus saya lakukan adalah saya nyalain examnya dulu ya. Saya nyalain examnya dulu, yang Apache-nya sama yang MySQL-nya. Kemudian saya coba buka localhost. Kemudian saya masuk ke phpMyAdmin gitu kan. Nah, di sini saya harus membuat database. Misalnya di sini sdb.rms. Saya buat database-nya udah jadi ya ini ya. Nah, kalau saya dapat file SQL-nya berarti saya harus import. Oke, saya harus import. Saya cari tadi file RMS-nya .sql, baru nanti saya go nih. Go berarti, nah ini udah jadi. Nah, berarti di sini di SDB HRMS itu ada absensi karyawan sama posisi. Gitu ya. Kalau misalnya mana sih buatnya apa sih? Cuman karyawan, departemen sama posisi sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kalian improve. Di sini ada karyawan, berarti ini, oh ini belum diisi ya, berarti nggak apa-apa sih kalau belum diisi. Berarti kalian udah, mana? Ada absensi karyawan. Ini ada ID staff, nama, posisi, departemen, status. Nah, departemen. Ini nanti buat ini absensi ya gitu maksudnya ya. Terus di sini ada posisi, ID posisi, level. Oke. Oke. Nah, gimana caranya ya? Nah, kemarin kan saya udah kasih referensi nih. Nah, ini. Saya kasih referensi di PHP tutorial ini ada di bagian MySQL database. Ya, ada MySQL database. Nah, ini atas-atasnya kalian harus tetap baca ya, tapi saya shortcut nih. Nah, gimana cara kita bikin koneksi? Nah, ini ada MySQL Connect di sini. Ini pakai yang MySQL ini. Nah, di sini MySQL yang di sini. Nah, ini instalasinya ya. Sebentar. Oh, ini ada di bawah ya. Nah, ini kita tinggal bikin aja sebenarnya, tinggal kita pakai paste. Ini boleh nih, kalian boleh milih. Ada yang object oriented sama yang procedural. Kalian boleh milih mana aja dah pokoknya. Ini saya nggak akan ngejelasin lebih jauh dulu ya, apa yang prosedural apa, object oriented apa. Yang penting intinya kita cuman bikin koneksi. Ini udah saya copy. Saya coba taruhnya di sini di yang bagian ini aja ya, Rahmat ya, sama Rahmat ini tadi tuh saya STB yang mana ya? Ini kalau nggak salah. Oh yang kemarin. Nah,
Ini saya buka dulu di sini deh. Saya buka di sini SDB4. Nah, saya kalau udah di sini, ya saya pakai Sublime ini. Ini saya tinggal buat new file, kemudian saya coba nama ini adalah koneksi.php. Oke. Yang tadi di sini saya tinggal copy paste, saya taruh. Server name-nya apa? Kalau server ini pokoknya server, lokasi server atau lokasi nama servernya apa? Kalau buat di Windows itu ya, di SAM ini, si SAM ini pasti localhost. Username-nya apa? Username biasanya kalau di Windows itu di SAM itu passwordnya pasti root. Username-nya root, passwordnya dia kosong. Makanya kalau misalnya kita di sini localhost, ya, dia PHP admin dia kosong. Sebenarnya pas kalau misalnya kita logoutnya mana ya logout sebenarnya? Sebenarnya dia bisa dikasih password, tapi nanti aja. Kenapa ini langsung ke sini dari sini langsung ke sini karena dia emang passwordnya kosong gitu. Ya, jadi nanti kalian tergantung di komputer kalian mungkin ada yang di set username-nya apa, passwordnya apa. Tapi kalau kalian baru install yang SAM itu pasti ini server name-nya, username, passwordnya localhost, root sama kosong nih passwordnya. Nah ini kita panggil functionnya PHP, ini udah ada functionnya itu udah ada nih, udah ada di PHP, udah punya gitu, kita nggak usah cari-cari lagi. Diisi dengan nama server, username sama password. Nah kemudian dicek kalau koneksinya ke database-nya itu salah, kita keluarin command connection failed. Kalau berhasil itu dia nggak bakalan ke sini. Jadi kalau ini tuh tidak ini tuh kalau misalnya si koneksinya itu nggak berhasil baru ke sini. Tapi kalau misalnya kalau nggak berhasil ke sini, kalau berhasil berarti ini nggak pengaruh langsung ke sini. Kita coba. Localhost SDB4. Nah, kita jalanin koneksi. Nah, langsung kan connected successfully. Nah, ini dia. Coba kalau misalnya kita salahin. Rootnya tambahin ini, passwordnya tambahin. Nah, dia akan keluar ini. Dia bilang kalau aksesnya ditolak buat si root 1 karena emang nggak ada usernya. Yang benar ada rootnya ini, passwordnya emang kosong. Nah, ini berarti tandanya kita udah terkoneksi secara MySQL-nya ya, secara MySQL-nya kita udah terkoneksi, gitu ya. Ini udah benar servernya. Nah, terus gimana kalau misalnya database-nya? Coba kita lihat di sini. Nah, di sini. Terakhir itu DB. Database. Saya coba kasih nama database. Contoh. Nah, dia bilang database contoh nggak ada, karena nggak ada. Nah, yang benar apa? Tadi saya udah kasih nama database adalah sdb_hrms. Berarti yang harus kita lakukan di sini adalah sdb_hrms. Nah, apa yang terjadi? Nah, connected successfully. Berarti koneksinya berhasil. Berarti kita udah bisa masuk ke MySQL, ke PHP MyAdmin-nya, sama kita udah bisa tertuju sama database kita. Nanti ke bawahnya nanti kita tinggal tinggal pakai koneksi ini aja gitu untuk manggil tabelnya, untuk masukin data ke tabelnya itu kita udah bisa. Nah itu perihal koneksi. Kira-kira April sama Rahmat paham nggak sampai sini?
Nah, oke. April? Ya, April ini ya? Oh, putus mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Kiki baru datang. Ini sama atau enggak? Beda. Kiki sama April tuh beda ya? Oh, sama ya? Ah, iya sama. Sorry. Paham berarti ya. Jadi gitu. Jadi referensi tadi coba dimanfaatin lagi gitu ya. Atau kalian cari keyword kalau misalnya dikasih tugas cari keyword gimana cara membuat koneksi database di PHP. Itu bisa. Tapi referensi belajar yang saya kasih, kalau kalian pelajarin dalam, ikutin dari awal sampai akhir itu semuanya ada tuh. Ini PHP dasarnya gitu kan. Kayak di sini nih. Gimana caranya nampilin data, nampilin string. Nah, ini kalian ikutin aja kalau misalnya kalian iseng ikutin if else seperti apa gitu kan. Nah, terus tadi kalau MySQL nanti ada kalau misalnya kalian udah itu nah ini kalian kalau misalnya yang tadi ya. Kalian saya saranin pakai yang prosedural aja ya kalau misalnya mau nyoba-coba. Ini kalian tinggal server name kita coba nih kita contoh gitu. Kita ikutin aja dia pokoknya. Kita ikutin dia. Kita buat lagi ini namanya connect kalau yang ini koneksi, yang ini kita namanya insert ya. .php. Saya simpan insert.php. Ini kan kosong ya. Saya copy dari yang ini judulnya MySQL insert data. Oke. Kita coba ulang lagi. Kita pakai pengaturan dia dulu deh, kayak gini ya kan. Terus saya jalanin. Saya jalanin ya insert. Nah, dia nggak mau tuh. Ya kan? Seperti yang tadi kita udah buat. Caranya gimana ya? Kita benerin. Username berarti root, passwordnya berarti kosong. Database-nya adalah tadi sdb underscore hr. Nah, langsung kita jalanin lagi nih. Nah, errornya beda. Errornya beda. Berarti tandanya adalah kita udah terkoneksi, koneksinya udah bener, gitu ya, sampai ke database-nya. Tapi dia bilang apa? Table my guest nggak ada nih, doesn't exist tuh nggak ada berarti. Ya. Tandanya apa? Berarti kita salah. Emang table-nya nggak ada. Nah, kita ikutin caranya gimana? Nah, insert into itu kalau misalnya di strukturnya adalah keywordnya insert into, gitu ya. Kalian di sini boleh baca lagi yang bagian MySQL. Kalian satuin. Ini ada bagian di sini ini insert. Ada insert. Nah, dia bilangnya apa tuh? Kalau untuk insert into itu kan untuk memasukkan data ke table-nya gitu kan. Nah, ini caranya adalah insert into ini pasti nih. Nama table, terus nama kolom yang mau kalian input sama ini values-nya pasti ini nilainya. Contohnya gimana? Ini kan insert into-nya pasti. Kita contoh mau masuk ke table posisi nih yang gampang nih yang dikit. Ya. Nya di posisi sama level. Nah, kalau misalnya di sini berarti insert into-nya kita mau ke table apa? Ke table posisi. Berarti kita tulis posisi ya. Nah, terus field-nya apa aja? Kan sebenarnya field-nya ada 3. Tapi karena ID posisi ini di-set sebagai auto increment, berarti dia nambah sendiri numbernya, itu kita nggak usah ulang lagi, kita tinggal tulis posisi dan level. Posisi, level. Nah, ini kan berarti ini nama field-nya ya, ini nama field-nya. Ini baru si values-nya. Ini sesuaiin sama jumlah. Sama jumlah field-nya. Berarti posisi, misalnya posisinya adalah
manager. Posisinya kalau di situ, misalnya ini manager, ini misalnya levelnya HRD, misalnya di sini HRD, terus levelnya manager HRD. Nah, ini perintahnya adalah untuk menjalankan ini, dia ada ini MySQL query berarti, MySQL query berarti. Ya, kalau di sini kita lihat lagi di bagian ini adalah MySQL query. Oke. Coba kita jalanin ya. Kalau kita jalani, berarti yang terjadi adalah new record create successfully. Berarti pas kita lihat, kalau misalnya udah tanda ini, berarti kita lihat di sini. Tadi kita insertnya kemana? Ke table posisi. Oh, udah ada nih. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya kira-kira paham gak nih? Rahmat sama apa? Kiki, Rizky, paham gak? Oke, paham. Rahmat? Oke, mantap. Oke. Nah, kalau udah paham, berarti saya anggap berarti sampai sejauh ini teman-teman di tim 4, saya simpulkan ya, saya coba simpulkan. Rahmat Windy, Bayu sama Diando itu udah paham gimana caranya konsep ini. Konsep yang ini. Ya udah paham. Ngodingnya di mana, jalannya di mana. Kalau perihal apa namanya? Tata letak itu bisa dipelajarin lagi. Nah, kemudian tadi bagian back end-nya ada Rahmat sama April sama Kiki. Tadi udah paham konsepnya yang di bagian ini kalian semua berarti udah paham harus mulai dari mana. Di konsep ini udah paham gitu ya. Akhirnya Kiki sama Rahmat udah nginstal SAM, udah sampai buat database tapi masih bingung buat koneksi gimana. Nah, tadi saya udah demoin cara buat koneksi seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian nanti explore gimana, kalau misalnya masih bingung. Nah, kalau misalnya kalian ada tugas, itu langsung kalian googling aja dulu. Gitu kan? Googling aja boleh googling misalnya kan googling membuat koneksi. Nah, cara membuat koneksi PHP ke database MySQL ada banyak. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya secara konsep, secara referensi belajar, itu saya udah kasih semuanya. Ini pasti di sini ada. Nah, ini kalian boleh coba buka-buka lagi gitu ya. Terutama yang back end, kalau misalnya kalian mau belajar lagi, ini 2 tutorial ini boleh diikutin. Boleh kalian latihan aja, bikin file PHP-nya gitu kan. Nah, terus ikutin copy paste codingan-codingan yang ada di situ. Nah, itu kayak gitu. Nanti kalau kalian udah lancar, sesuaiin sama tugasnya. Apa nih membuat koneksi ke database? Berarti mana yang harus dibuat? Kalau tadi berarti di sini adalah kalian di bagian MySQL database yang bagian connect. Nah, itu kalian coba pelajarin lagi. Seperti itu. Tapi paling enggak kalian udah paham nih, semuanya udah paham. Perkembangannya udah berkembang gitu ya. Nanti kita tinggal coba lagi di minggu depan. Minggu depan kita agak coba review lagi pelajaran hari ini dan juga ada materi baru pastinya minggu depan. Saya sekarang review biar saya tahu teman-teman posisinya di mana biar nanti kita nggak terlalu jauh udah ngelangkah jauh harus balik lagi itu kayaknya kurang enak, makanya kita konsepnya review aja. Oke, tugasnya buat minggu depan. Nah, itu ya buat minggu depan tugasnya ini buat teman-teman yang depan. Yang desainer saya coba di sini nggak ada yang desainer ya. Saya cuma minta nih sama teman desainer kalau misalnya saya titip sama teman-teman yang hadir ke teman-teman desainer untuk saya kasih mewarnai.
membuat halaman login dan juga register. Oke. Dan register diwarnai di Figma. Ini tip kalau misalnya teman-teman di sana. Nah, untuk yang Bayu sama Diando, saya minta agak banyakin lagi nih page yang kalian bikin, nggak cuma landing page. Coba kira-kira di orange itu ya sama di karyawan itu coba langsung aja bikin HTML banyak, yang banyak aja, yang banyak. Misalnya saya targetin ya, paling enggak, tapi teman-teman itu paling enggak minggu depan itu saya minta Bayu ya, front end sama Diando, paling enggak doang cuma ada login sama register, tapi saya minta ini 5 page lagi, apa aja pilih yang ada di karyawan sama di Orange HRM. Kira-kira page apa yang kalian belum? Misalnya ada fitur-fiturnya. Kalau tadi di tim sebelumnya itu ada halaman fitur, itu coba kalian bikin. Pokoknya intinya tugasnya buat si front end adalah login, register, sama pilih 5 page yang kalian mau bikin lagi. Letaknya gimana? Coba nanti cari lagi tutorialnya gimana caranya gitu kan. Nah, untuk yang back end ya, kalian saya coba balik lagi. Tugasnya adalah membuat koneksi. Saya ulang ya, membuat koneksi PHP database. Oke. Sama membuat proses registrasi. Ini saya kasih contoh, MySQL-nya insert ya. Tadi saya juga udah bikin proses insertnya buat teman-teman biar tahu gitu ya. Nah, tambahin table user, menambahkan table user. Nanti jadi yang proses registrasi itu pakai table user. Oke, pakai table user. Nah, ini membuat proses registrasi, berarti ini harus membuat form. Nanti ada apa aja? Anggaplah ada full name, ada username, ada email, ada password. Pas di submit itu harus masuk ke database. Oke. Keywordnya berarti kalian di MySQL-nya insert into. Oke. Ini berarti satu lagi adalah menambahkan table user di sini dulu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, gimana? Teman-teman paham? Paham? Paham nggak? Oke, Bayu paham. Diando paham ya? Gimana, Diando? Yang dashboard belum. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti saya coba lihat. Nanti tadi tugasnya seperti itu ya tadi ya. Oke, Diando paham. Rahmat, gimana? Di grup. Iya, siap. Presentasi. Saya lihat nanti. Oke, Rahmat paham? Oke, paham. Kiki, paham? Oh iya, Kak, mau nanya dong. Ya, siap. Saya nggak mau nanya. Ya. Yang kakak bilang kasih ini lihat software yang HRS yang baik elemen. Nah, pas saya mau tahu apa aja sih di karyawan itu ada elemen apa aja sih. Nah, saya mau ngedit di inspek elemennya itu gimana ya, Kak? Saya masih bingung, Kak. Masih bingung ya? Iya. Oke, saya coba. Saya masuk apa tadi? Karyawan, Orange HRM. Iya. Karyawan aja. Jadi kita buka websitenya. Nah, terus misalnya kita mau ini aja yang gampang. Yang ini kan bagian ini kita mau contek bagian ini. Klik kanan, inspect elemen. Iya. Ya kan?
Nah ini kan segini, di atasnya ini, di atasnya ini. Nah ini 2, berarti dia ini. Berarti yang ini bagian kiri, ini bagian kanan. Betul ya? Iya. Nah, kita mau coba cari contoh. Ini kalau yang 2 gini, kita ambil atasnya dulu. Dia itu berarti display, ini tinggal copy, bikin CSS gitu ya. Nah, ini masukin ke CSS, bikin file HTML, ikutin elemennya, nanti CSS semua ikutin dari sini terus ke sini. Ya, berarti di sini ada bagian apa nih? Ada yang ini nih, Elementor ini gitu kan. Nah, ini dia pakai WordPress nih, agak susah kalau pakai WordPress. Tapi paling enggak ini yang bikin dia kanan kiri itu karena di sininya ya, diutamain di div utamanya dia pakai display flex. Nah, dia yang bagian kiri ini karena dia width-nya 50%, yang bagian ini juga 50%. Gitu. Itu yang bikin dia bisa kanan kiri. Ini display flex-nya juga bisa bikin kanan kiri. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kalau pakai Bootstrap, itu kalau menurut saya kalau pakai Bootstrap tinggal ada yang row sama call itu loh. Ada, bisa iya, ada. Nah, tadi sebenarnya udah bisa. Kak, untuk kita mengambil misalkan kata kakak kan kok ngambil di CSS kan bisa. Nah, untuk HTML-nya itu bisa diambil apa kita ngikutin row-nya? Kalau menurut saya sih ikutin CSS-nya aja sih sebenarnya. Kayak misalnya kan ini si button-nya. Ini button-nya. Nah, biasanya saya cuma pengen warnanya ini, saya ambil aja nih ininya. Pengen bikin button, saya ambil ini aja gitu. Terus saya copy di CSS, saya bikin elemennya gitu. Paling saya kalau misalnya buat inspect elemen, fungsinya sih biasanya buat itu. Oke. Ini karena udah 2:30. Oke, paling itu tugasnya. Nanti saya share lagi di grup. Berarti materi sih sama kayak kemarin, cuma nanti tugasnya aja saya share di grup. Semoga teman-teman semuanya paham gitu ya. Nggak apa-apa, pokoknya kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa, bilang aja nggak bisa. Kayak tadi, bagian ini yang nggak pahamnya, nanti nggak apa-apa, nanti saya jelasin lagi kayak gitu. Oke. Paling itu aja dari saya ya buat hari ini. Nanti kalau misalnya ada apa ditanya aja gitu ya. Pokoknya tugasnya jangan lupa. Pokoknya intinya kalian explore nih di bagian saya nitip yang referensi belajarnya coba diikutin. Coba diikutin, bikin file juga gitu. Kalau di sini kan sebenarnya bisa langsung di running gitu ya. Kalian misalnya di PHP di sini kayak yang echo aja nih buat ngeprint, kalian di sini langsung bisa coba gitu kan. Ini bisa kalian edit di sini juga bisa. Tapi saya nitip kalian bikin aja filenya juga di komputernya kalian biar bisa jalanin. Itu biar kalian terbiasa aja ngodinya. Jadi tetap copy paste nggak apa-apa, tapi kalian paham kalian harus simpan filenya di mana gitu, ngejalaninnya gimana. Saya harap seperti itu. Oke. Jadi itu simple aja. Jadi semuanya yang saya kasih referensi itu semuanya udah dari situ pasti. Oke. Jadi sekian dari saya buat hari ini. Makasih banget buat teman-teman Diando, Bayu, Rahmat, Kiki, makasih banget. Tetap semangat ya. Kita sampai akhir. Semoga kalian terus berkembang gitu ya. Tetap semangat pokoknya. Sehat-sehat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Novi, silakan. Oke, baik Bang Reza, terima kasih untuk bimbingannya di pertemuan ini. Terima kasih juga untuk tim 4 yang sudah mengikuti pertemuan minggu ini. Tetap semangat, sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.